bagi-bagi seafood sebanyak 2 ton. Jadi kali Customer kehujanan itu nggak tega banget gitu, Iya. sedih gitu kan. Ya lebih baik kita yang kehujanan daripada customer. iya Gitu. tuh. Terus tiba-tiba ada yang nge-up satu video ya, promonya Mas sendiri pakai kacamata hitam, terus dia cuma gini-gini dong. Hai, balik lagi nih ke Bobak Podcast di channelnya Bobak TV. Kali ini kita bakalan tetap ngobrol-ngobrol ganteng, santai, chill. Tapi kali ini sama satu orang aja. Biasanya kan sama 2 orang gitu ya, kali ini sama 1 orang aja gitu. Karena agak jauh lebih spesial gitu jadinya ya. Sekarang kita ketemu sama Pak Tama, Tama. Aku mau nanya dong, Tama tuh sebenarnya dari kapan sih gabungnya? saya masih beda berapa bulan gitu ya sama yang dulu teh. Ada 5 bulanan lah. Berarti masih dari awal, dari pas waktu pembukaan di mana tuh? Pas masih cabangnya 1, masih di Katamso aja. Oke, berarti masih di Katamso. Berarti udah mulai naik tuh. Ya. Kita udah naik tuh selama naik. masuk. Oke, berarti itu tahun 2016 gak sih? Berarti kalau Ya Katamso tuh ya. segituan. Oke, berarti tamat tuh dari Soalnya waktu 2016. ulang tahun pertama Bopak ada. Oh, oke. Ulang tahun pertama Bapak berarti 2016 2017 berarti Ya. ya kalau setahun ya. Oke, berarti seangkatan gak sih sama AA Ariel Bapak? Kayaknya lebih dulu Ariel. Lebih dua. Tapi pernah satu tempat kerja, satu lingkungan gitu ya sama Satu Ariel? tempat kerja, satu lingkungan gitu, bareng-bareng kerja. Oh, bareng dengan Hamzah sama Ariel. Emang aku ini ya keluar dari topik dulu sebentar. Aku mau nanya dong, kalau Ariel ini emang pas waktu Tama masuk namanya udah beken Ariel belum? Biasanya Agus Bopak, tapi suka ada customer yang manggil Ariel gitu. Oh, dari waktu itu. Iya. Oh. Ternyata memang nama beken namanya Ariel Bopak nih, guys. Oke. Udah kayak gitu nih, aku Tama pengen dong tahu nih, kalau misalnya kan namanya kita udah denger nih ya dari versinya Ariel Bopak, dari versinya Ramdan sendiri. Kok dari versi Tama, menurut Tama tuh sejarahnya Bopak itu gimana sih? Atau enggak yang Tama tahu deh dari bawah waktu Tama pertama kali masuk? Sejarahnya Bopak ya gimana ya? Jangan sedih, jangan sedih. Oh, Seru seru. sih. Jadi kita teh belajar membangun gitu kan. Ikut belajar membangun. ikut belajar membangun gitu kan, sampai alhamdulillah gitu kan Bopak maju sukses. Ya seneng juga sih. Oh, oke. Karena memang Tama kan mungkin dari awal banget ya sampai akhirnya sekarang kita udah ada 11 cabang nih, alhamdulillah. Udah ada di Bandung, udah ada 8, di luar Bandung udah ada Subang, Purwakarta, dan Tama bener-bener ngerasain semuanya nggak sih? Ya ngerasain juga ya. sih. Bahkan setiap opening harusnya Tama ikut kan ya? Ya ikut sih. Ya, pasti. Kadang nggak ikut gitu. Ada juga beberapa yang nggak ikut. Ya. Karena biasanya kita kalau opening itu pasti semua SPV-nya tuh pasti datang untuk yang bagi-bagi seafood sebanyak 2 ton. 2 ton. Jadi kami kita tungguin kita opening lagi. Pokoknya gratis 2 ton. Gratis 2 ton ya, bener-bener nggak ada kayak cuma satu macam, nggak, semuanya kita bagi-bagi sampai 2 ton, gila. Dan Tama tuh masih ikut ya setiap opening? Kalau sekarang masih ikut. Masih ikut. Berarti terakhir Purwakarta nggak sih? Purwakarta ikut. Ada aku, Ya, itu ada aku ketemu sama aku itu. Oke, kalau kayak gitu ya Tama, kan pasti tuh ini kan baru naik juga gitu kan, berarti kan dia belum lama nih. Terus kenapa Tama milih untuk kerja di sini gitu? Kayak apa sih yang membuat Tama tuh tertarik? Oh, Bopak Nyaman kayaknya aja. oke nih gitu. Nyaman sih. Oh, basic gitu, ya. Kayak jadi kerja di tempat lain belum tentu nyaman gitu. Iya. Karena suasananya enak juga gitu kan, kayak enak aja gitu. Enak aja gitu. Apa tuh? Jadi kita teh kerja teh udah nyaman weh. Oke. Pas waktu pertama kali kan Tama di Katamso. Dengan berapa kru tuh waktu itu? Masih ingat nggak? Waktu susah-susahnya yang kerja, ya banyak yang sakit juga. Saya sempat kerja cuman bertiga. Satu shift bertiga? Iya. Dengan jam yang malam ya itu ya? Ya sampai jam 4 pagi. Dari jam? Dari jam 4. Hah, berarti 12 jam kerja nggak sih? 12 jam kerja cuma bertiga? Dulu benar Bu. Jadi beres
beres-beres di depan itu sampai jam 5, jam 6 baru bisa tidur. Gila, nanti lanjut lagi di jam 4 sore. Ini setiap hari kayak gitu. Ya, Gila. setiap hari gitu. Itu berarti waktu lagi rame-ramenya dong. Wah, rame Sama, banget. itu kan lagi membludak ya kan? Sehari bisa sampai ya 20 lebih lah. Ah, gila, sehari 20 sekian dan bertiga. Gila hebat banget. Jujur, tapi kalau kayak gitu pernah nggak sih kan kayak ngerasa ih capek banget sih gitu atau kayak capek sih ya, tapi kalau kitanya kompak sih seneng iya, gitu. beda sih ya emang feelingnya. Terus pernah nggak sih Tama lagi hektik itu ada kejadian unik, misalnya kayak tiba-tiba makannya tumpah atau apa gitu, pokoknya kejadian unik lah gitu kan. Pasti gak sih kejadian unik di waktu dulu gitu kan. Kayak Pak Ariel. Bapak. Halo Pak Ariel, if you watching this. Kalau nganterin itu pasti namanya salah. Aduh. Ngaco sih. Ya siap. Misalkan kalau nama customernya misalkan Dinda gitu. Okay. Jadi Dinda jadi Ica. Demi apa ngaco. Tolong maaf yang ya, dulu ya. Karena emang rame gitu iya, kan iya. ya. Hektik juga ya. Jadi emang pasti pusing lah gitu. Jadi tolong customer yang dulu pernah salah disebut Tama dan salah menu, maafkan Ariel Bopak ya. Tapi kan kalian pasti happy itu karena ketemu sama Ariel Bopak. Tapi katanya pernah waktu juga Ariel Bopak sempat makanannya tumpah ya, katanya ya. Jalannya licin. Jalannya licin. Berarti Tama rasain banget susah dan senangnya ketika kalian harus ngebangun tenda, bongkar pasang tenda sore dan pagi buta gitu berarti ya? Ngerasain lah gitu. Yeah. Apalagi kalau hujannya. Kan waktu masih dulu kan tendanya masih belum ganti ya. Iya. Jadi si atapnya tuh banyak air gitu kan. Jadi nampung air gitu. Jadi saya mah hujan-hujanan sama anak-anak, hujan-hujanan ngedukin air buat customer biar gak kehujanan. Iya. Oke. Benar-benar berarti perjuangannya bukan hanya membuat masakan, bukan hanya membangun tenda, tapi juga menjaga keamanan dan kenyamanan para customer tuh. Jadi nilai plus banget pokoknya ya pada gitu. saat itu. Pokoknya buat customer mah harus ya sebaik mungkin lah. Ya, supaya customer nyaman gitu kan. Jadi walaupun maksudnya gini mungkin ya, walaupun makan di pinggir jalan, tapi kalian bakal tetap dapetin kenyamanan yang tetap nomor 1 gitu. Kayak ya memang banyak banget nih kejadian-kejadian lucu yang bareng sama Ariel Bopak nih kemarin. Dan banyak juga alhamdulillah banyak respon yang emang kayaknya bakal datangin lagi Ariel Bopak, sabar tenang ya teman-teman, nanti kita datengin lagi Ariel Bopak, mungkin bareng sama teman lagi nih, teman sejawat ya, tapi nanti kita bakal datengin lagi nanti soon. Mungkin kalau misalnya kita lagi ada tebak-tebakan apa, nanti kita bakal datengin lagi. Kita fokus dulu lagi nih sama yang ada nih. Nah, Tama berarti pada saat itu Tama pertama kali masuk tuh gimana? Maksudnya apakah emang lagi ada interview langsung? Nah, kalau waktu Andan tuh dia langsung nge-WhatsApp ke Pak Agung. Kalau Tama sendiri gimana? Kalau dulu saya kan lagi kerja ya. Saya dulu kerja apa aja gitu, kerja di Steam Motor. Oke, pada saat itu saat ketemu sama almarhum Pak Dudung. Ya ngobrol, ngajak kerja karena butuh lagi kerja. Ya udah ayo gitu kan, kalau dihitung gitu. Sesuai juga. Enggak apa-apa sih mau kerja berat apa juga kalau kita terus bersama gitu. Iya. Saya masuk langsung gak interview sih, langsung kerja. Oke. Saya malam-malam datang jam 10-an lah. Aku kadang suka nggak paham ya. Nih Ramdan nge-WhatsApp tengah malam dan dibales. Dia juga tiba-tiba masuk jam 10 malam. Aduh emang cara orang dapat kerja tuh aneh-aneh ya. Terus udah datang tengah malam tuh gimana? Datang tengah malam ngobrol lagi di sana gitu. Nah besoknya baru kerja. Baru starting kerja dari jam 4 sore. Oke. Dari jam 4 sore kerja. Pas waktu ngobrol tuh ketemu sama siapa pada saat itu? Saya langsung sama almarhum Pak Dudung. Oh, kesana ketemu langsung ngobrol lagi nih teknisnya ya, secara lapangan kerjanya itu gimana gitu. Kalau kerjanya gimana dikasih tahu saya sama Pak Dudi, Pak Agung gitu. Berarti langsung sama Pak Agung juga ikut turun? Ya ada. Waktu itu Pak Agung juga masih sempat masak juga gitu. Berarti Tama pada saat itu masih belajar masak dan serving sama tamu tuh bareng sama Pak Agung juga? Ya, karena juga. Pak Agung dulu suka ngasihin juga gitu kan, sama Pak Dudi juga. Wah, keren sih berarti Tama, tim-tim yang merasakan
sama-sama bener-bener ngerintis Pak Agung masih di lapangan langsung gitu kan kalau sekarang Pak Agung kan sudah banyak kesibukan ya, jadi emang full kita per cabang sudah punya SPV-nya masing-masing gitu kan. Berarti Tama dulu ngerasain banget ngerintis hujan-hujan bareng Pak Dudi, bareng Pak Agung juga gitu ya. Gila, keren. Kamu ada kebanggaan tersendiri nggak sih setelah sekarang kamu bisa melihat Bopak tuh di sekarang udah 11 cabang gitu? Ya kalau dari saya bangga banget. Bangga sih ya. Karena perjuangannya seneng banget. Iya, dan tahu banget gitu ya perjuangannya. Apalagi sosok Pak Agung tuh emang baik gitu. Ya. Royal gitu kan orangnya memang. Maksudnya no peres ya, walaupun memang kadang-kadang Bang suka nyebelin kan, tapi dia so far tuh sebenarnya royal banget sama karyawannya. Itu sebenarnya dia royal. Cuman memang kadang-kadang nyebelin, suka ngeprank, tapi it's okay, it's fun gitu. Bener-bener yang fun banget buat kita-kita. Nah, udah kayak gitu aku juga mau nanya lagi. Pas waktu masuk kan nggak mungkin nih jadi sekarang Tama yang sekarang gitu. Nah dulu tuh Tama jadi apa dulu sih? Saya dulu jadi waiters. Berawal dari waiters, oke. Terus ngomboin, belajar ngombo sambil nganterin belajar ngombo. Terus dari belajar ngombo ngerebus gitu, belajar masak gitu. Oke. Sampai sekarang di 2021 Tama sekarang udah jadi apa sekarang? Alhamdulillah sekarang saya juga jadi supervisor di cabang Cijerah. Sudah jadi supervisor, Bun. Hebat sekali. Jadi memang kalau di sini tuh nggak mungkin kamu kayak bertahun-tahun kamu akan langsung menjadi waiters, nggak mungkin. Karena di kita pasti bakalan terus selama berapa bulan diajarin apa, sama ini apa. Jadi memang benar-benar sini tuh belajar banget untuk semua cabang gitu ya. Nah, Tama, aku pengen nanya juga. Tama selain di Cijerah kan, ini SPV Cijerah nih. Kalau sebelumnya pernah di mana? Sebelumnya saya di Katamso. Oh, pernah. Terus ke Pahlawan juga pernah. Terus pindah habis ke Pahlawan ke Katamso lagi, dari Katamso ke Ring Bandung. Oh, jadi sebelumnya pernah juga di Ring Bandung? Iya. Okay. Saya kan asalnya di Ring Bandung dulu. Oh, jadi pertama jadi supervisor di Ring Bandung dulu, baru Oke, kita memang itu emang di rolling sistemnya ya. Gitu. Kalau menurut Tama nih sebagai udah jadi SPV gitu ya, cabang mana yang menurut Tama paling challenging deh? Kalau yang paling enak mah ya udah biasa ya. Ya namanya kerja ya gitu-gitu aja sih. Sama aja. Tapi yang paling challenging, yang paling kayak menantang banget, kayak baru masuk, ini ada apa lagi nih gitu. Itu cabang yang paling menantang Pahlawan sama Katamso aja karena ramenya gitu kan pasti karena ramenya saking ramenya gitu. Iya emang kayak kalian tahu gitu ya bahwa Katamso dan Pahlawan memang tempat yang paling udah jadi kayaknya sasaran empuk customer gitu. Entah kenapa nih tapi dua ini memang punya apa ya, dia tuh kayak orang tuh pasti senang banget buat datang ke sini gitu. Makanya biasanya orang-orang kalau udah di staff Pahlawan tuh kayak udah siap-siap tahan banting ya. Apalagi Katamso. Bersyukurnya sekarang Katamso itu tendanya kan sudah jauh lebih bagus ya sekarang. Udah nggak terlalu kayak dulu lah. Iya gitu, walaupun masih tetap pinggir jalan street foodnya masih tetap dapat gitu. Nah, Tama mau sambil ngerokok, mau nyambil minum? Iya Bu, saya mau ngerokok dulu. Oh, siap. Agak-agak sedikit canggung ya aku ketika dipanggil ibu. Kan harus bisa menghargai. Aduh, siap ngebully tadi kami. Oke, kita lanjut lagi. Kalau suka duka? Kalau suka duka sih ya gitu Bu. Ya gimana? Senang gitu. Ya suka dukanya gitu, kayak customer kehujanan itu nggak tega banget gitu, sedih gitu kan. Ya lebih baik kita yang kehujanan daripada customer. Iya. Itu poin plus juga teman-teman. Ya menurut saya ya, tapi kan emang action tuh memang jauh lebih dipentingkan kan ya daripada yang lain. Senangnya itu anak-anak tuh selalu kompak. Pada saat itu siapa aja tuh staff? Pada saat itu kita sama yang udah gak ada di sini ya. Paling waktu itu Egi, saya, Wawan, sama Pak Ariel Bopak. Terus siapa lagi ya, udah segitu sih. Ari. Oke, berlima. Pada saat itu masih berlima. Sekarang pada saat teman sejawat yang itu
siapa yang masih stay di sini sampai saat ini? Yang masih stay sampai sekarang saya sama Agus. Ada Bapak? Pak Dudi, Oh ya, Pak Dudi, hai Pak Dudi, our senior. Pak Dudi juga yang membimbing saya gitu kan sampai bisa ada di sini gitu. Sampai sekarang udah jadi SPV. Oh, gila, hebat banget. Tama. Mati, Bun. Tama, selama di Cijerah nih. Yes. Tantangan apa yang Tama rasain selama Tama ada di Cijerah? Kalau tantangan nggak begitu berat sih, cuman kalau sekarang emang lagi musim Sombong. hujan gitu. Ya kan kita kerja gimana ya? Ya jalani dulu gitu kan. Kalau misalkan promo, kita ngadain promo flyering promo gitu. Cuman kalau sekarang lagi musim hujan, jadi dari sore itu hujan gitu. Iya. Sampai malah bisa sampai jam 10 hujan. Jadi ya berdoa aja dulu. Yang Berdoa penting dan kita usaha gitu ya. Oke. Nah, sama kalau misalnya nih ya, pada saat hujan-hujan gitu biasanya kan paling banyak pembelian online juga. Iya. Gitu. Itu masih tetap oke nggak sih? Maksudnya Masih. masih banyak atau kayak sama-sama juga karena kan hujan nih pasti drivernya juga pada susah gitu kan? Iya, itu teh suka ngebles Bu. Kadang dapat kasihan drivernya. Oke. Di Cijerah nih dapat drivernya Pastor. Oh, pernah kayak gitu tapi Soekarno Hatta. Emang. Nah, teman-teman nih, buat teman-teman nih yang kalian udah pesan online tapi ternyata kalian nggak dapat, itu sebenarnya mungkin aja ngebles dan akhirnya drivernya jauh sama titik kita gitu loh. Itu jadi mungkin maaf ya teman-teman kalau misalnya udah pada pesan online tapi ternyata kalian nggak dapat, itu tuh bukan karena kitanya tapi mungkin karena kondisi alam yang tidak menentu gitu loh teman-teman. Jadi so sorry gitu ya. Karena banyak Grab, Gojek juga pasti nge-cancel kalau hujan gede. Iya gitu, jadi sedih sekali sebenarnya kami. Nah, berarti Tama ngerasain juga nggak sih pas waktu awal-awal COVID? Ngerasain. Nah, Waktu itu gimana tuh rasanya tuh? Pas awal-awal COVID itu saya lagi ada ya duka lah gitu kan, pulang ke Cianjur saya karena mama almarhum kan meninggal. Jadi pas awal-awal COVID tuh saya tuh bingung, di sana baru hari keempatnya gitu kan. Saya maksain aja pulang. Oh, akhirnya Daripada saya nggak bisa masuk Bandung kan, karena itu kan lagi lockdown bener-bener banget lockdown gitu. ya. Jadi saya buru-buru aja gitu masuk Bandung. Jadi pada saat itu kondisi kita juga lagi memang kaget ya dengan adanya COVID kan, mau nggak mau semuanya dibatasin gitu. Dan pas banget Tama lagi pulang setengah karena lagi ada beberapa keluarga yang memang nggak mungkin nih Tama nggak bisa pulang gitu kan. Tapi akhirnya diterobos aja tuh. Terobos aja. Oh, oke. Balik Bandung itu kalau sampai hari ke-7 di Cianjur gitu, sampai seminggu lah. Ya ada kemungkinan nggak bisa masuk Bandung gitu. Oh, serem juga ya. Iya sih, benar. Tapi nih Tama pas waktu awal COVID gitu ya, kan kita sepi banget tuh. Apa yang Tama lakukan pada saat udah jadi SPV belum pada saat itu? Udah. Apa yang dilakukan pada saat itu? Oh, belum. Itu tapi kondisi di Rio? Kondisi di Katamso. Oh, masih di Katamso pada saat itu. Terus nggak apa nih yang dilakukan pada saat itu di Katamso? Yang dilakukan pada saat itu, saya kan pasti nggak boleh buka di sampai malam gitu kan. Saya parah banget sih. Jadi pagi-pagi tuh saya sama anak-anak tuh ngobrol sama Pak O, ngobrol gimana nih. Jadi saya tuh mau ngebuka Gojek, GrabFood di siang hari sama delivery di siang hari, dan masak itu di Katamso di rumah masak itu. Jadi kalau ada yang beli tuh masak di rumah. Berarti memang tidak buka DNI nih apa saat itu ya. Wah, gila. Emang bener-bener ya perjuangan pada saat kita lagi sama-sama ngelawan COVID pada awal tuh emang ekstrim banget juga ya kamu ya. Takut sih enggak, cuman ya takut dong, masa dia nggak takut? Hey, ini red line. Tapi bener nggak takut sih. Ya takut ada, takut enggak juga ada gitu. Tapi ya kita kompak aja gitu, buka dari pagi jam 8-an, jam 9 lah. Bukain Gojek, GrabFood, nyari delivery. 2 orang disimpan di depan tuh, jadi kalau ada Gojek yang nanti ngasih tahu, diarahin ke rumah gitu. Emang udah bener ya.
pada saat itu karena kan memang kita tidak bisa dine in ya teman-teman pada saat itu, dan memang kepatok sama jam buka juga karena kan memang nih kalau kata Tamso kan kita ulangin lagi spesialis jam malam Ya. jam-jam lapar, jam-jam kalian pengen so sweet tuh kata Tamso udah paling benar, dimana kalian bisa nikmatin banget nih makan pinggir jalan murah enak tapi seafood kata Tamso cobain Rasanya terbaik. rasanya terbaik gak tuh. Oke, jadi pada saat itu langsung aja deh kalian buka online shop aja gitu ya, Iya. full di e-commerce aja. Oke. Jadi full di rumah aja itu kalau pagi-pagi. Oh, di rumah tuh maksudnya di tempat kalian istirahat juga kan ya? Oh bukan. Atau di rumah Pagung? Dulu, yang dulu, di rumah Pagung yang dulu. Jadi di dapurnya kita pakai masak. Wah, terselubung ini jadinya, mengganggu ini. Ya tambah penghasilan juga gitu Iya, kan, iya. lihat omset turun banget gitu ya. Sekarang posisi di Katamso kita buka untuk jam malam, gimana lagi caranya Iya, gitu. betul, Sedangkan jam malam kita nggak boleh dine Nggak boleh in. dine in. Ya inisiatif kita sih emang kayak gitulah. Sedangkan kita ke kantor gak nyari solusi, nggak ada solusinya Iya, gitu iya. kan ya. Sudah peraturan pemerintah pada saat gitu itu. kan, jadi kita inisiatif aja buka pagi gitu kan. Iya benar-benar. Emang anak-anak itu kadang suka inisiatif is good. Emangnya pada saat itu gila sih, emang aku juga ngerasain banget betapa seremnya pada saat itu kan. Memang peraturannya juga yang memang Ketat pada saat itu banget. ketat banget gitu kan, dengan pada saat itu kan wabah lagi yang benar-benar serem Iya. banget tuh. Jadi wajar banget kalau misalnya akhirnya kita mengorbankan, banyak yang harus kita korbankan sih ya sebenarnya. Sedangkan pada saat itu kan prime time-nya Katamso sendiri aja tuh jam malam, dimana jam-jam ditutup. Iya. Jam 7, jam 8 tuh kan berarti Katamso udah mulai rame ya. Jam 10, sedangkan di sana jam 8 aja udah harus close gitu ya. Ya Gitu udah harus close. Ketambah dari siang pun kan itu dari sore pasti jalan ditutup gitu, arah Oh iya, Supratman kan. Supratman. Ditutup. Jadi sepinya di situ sih, banyak jalan yang ditutup juga. Ya terutama Loveland dulu. Serem banget. Tapi sebentar karena saya sudah mulai haus nih ya. Ibu sudah mulai haus, maklum. Saya minum dulu ya. Iya, Kamu mau minum? Kalau mau minum aja. Gampang. Kalau kata Ariel Bopak, minuman paling menyegarkan. Cenah ini teh. Air mineral Bopak. Ada mineral Bopak. Kita minum dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Aduh, Biar tuh, straminanya. Stramina tegak tuh. Stramina nggak tuh? Stamina bapak. Aduh bapak. Jadi segar lagi. Ariel Bapak, terima kasih ya sudah memberikan inspirasi buat saya. Kalau saya mau minum jadinya langsung bergairah, langsung kayak semangat banget gitu. Terinspirasi dari Pak Ariel Ariel Bopak. Bopak. Karena nih ya. Wah, ini kameramen saya aja sampai nggak kuat ketawa-ketawa saking ya Allah gitu ya. Oke, kita udah berada di penghujung acara. Aduh, kayak nikahan ya bun, penghujung acara nggak? Ya bener sih. Kayaknya karena kan memang kita harus melanjutkan aktivitas lagi nih. Nih, ada dua pertanyaan yang memang kayaknya di semua wawancara dipertanyakan kepada si yang ditanya nggak tuh? Oke, Tama. Ya. Apa yang pengen disampaikan? Apa yang pengen disampaikan ke perusahaan atau ke Pak Agung? Milih deh salah satu perusahaan atau Pak Agung? Dua-duanya aja lah. Oh boleh, Biar boleh. adil. Awas nanti kalau tiba-tiba gini terus Oh, nangis enggak. saya nggak nerima ya. Enggak sih, kalau Oke. yang mau disampaikan ya mudah-mudahan Bapak lebih maju lagi, Amin. lebih sukses lagi, lebih kompak lagi dan makin jaya. Deh, Gitu. makin jaya. Tambah cabang nggak? Iya, Berani nggak? Berani harus. nggak nama cabang? Harus luar kota, Jakarta belum. Iya betul. Tuh Kapan most lagi Jakarta? requested tuh Jakarta. Banyak customer juga yang nge-WA ke saya gitu, langganan lama yang orang luar kota, luar Jakarta, yang di Jakarta gitu, kayak kapan buka di Jakarta gitu, sampai kalau PC berapa nih gitu. Oh, saya iya? kayak saya kasih nomor Pak ke Adam. Pak Dudi atau Pak Adam Bu Niki aja gitu. Pak Adam, Pak Dudi, Bu Niki kalau tiba-tiba ada nge-WhatsApp ini yang ngasih ya. Tolong tapi kan buat- disematkan. Siapa tahu bener kan Iya orang yang benar nggak tahu. benar. Oke, berarti semoganya nih tetap sukses gitu ya. Amin.
buka cabang baru lagi yang banyak. Amin. Terus terakhir, last but not least, harapan buat cabang Cijerah. Karena kan lagi di Cijerah. Ya, harapan buat cabang Cijerah sih bisa bersaing lagi, bisa maju lagi, bisa omsetnya bisa lebih naik lagi. Sabi banget gak tuh seorang SPV nih bos, senggol dong. Jangan disenggol nanti gubrak. Teman-teman, kalian tahu nggak? Pernah nih ya, pada saat itu kita masih ya zaman masih agak-agak sepi gitu. Terus saya kan bagian divisi marketing komunikasi. Terus tiba-tiba ada yang nge-up satu video ya, promonya mas sendiri, kayak kacamata hitam. Terus dia cuma jadi gini dong. Selama video itu berputar cuma video dia gitu dong. Sebagai marketing komunikasi ini apa gitu. Itu gabut Ya. Pada saat itu dia lagi gabut. Makanya kayak ini apa? Saya terima kasih pertama sudah membuat video itu yang emang cukup menarik banyak perhatian pada saat itu. Tapi saya tetap kaget. Terima kasih Dawi sudah inisiatif. Saya kaget gitu pada saat itu. Nanti yang mau lihat nanti aku kasih videonya. Pertama bisa kirim sama aku nanti videonya kalau masih ada. Nanti kita tayangin habis ini ya. Gabutnya memang agak-agak ngagetin sebopak kebetulan pada saat itu. Dia semua kayak ini si Tama ngapain? Inisiatif yang kayak ngebagiin playering udah gitu kan, kayak ngasih promo udah gimana nih TikTok kan gabut ya udah kasih promo aja TikToknya. Kalian bener-bener kan harus lihat itu promonya kayak gimana, nanti aku bakalan share. Oke, jadi paling kita segitu aja dulu nih Abang Udah Ganteng ya. Kalau misalnya kalian ada request mau video apa lagi, mau ngobrol sama siapa lagi, atau mungkin maunya Tama nanti satuin sama ada Bapak, tinggal komen di bawah, benar-benar komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian juga pengen misalnya nanti ada konten selain podcast apa, tinggal komen di bawah, nanti bakalan kita wujudin keinginan kalian. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Oke, bye. Peace boy coba. Ini. Bye.